Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdaus. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, di mana kemarin itu kita telah membahas tentang kubus dan balok. Nah, sekarang itu kita akan menjelaskan dua bangun ruang sisi datar yang lain, yaitu prisma dan limas. Sebelum ke pembahasan, kemarin kan ada pertanyaan tambahan tuh. Kita akan bahas di akhir video saja ya, atau enggak kita akan membahas di pembelajaran secara langsung. Untuk kesempatan kali ini kita akan berfokus belajar bareng tentang prisma dan limas. Yang pertama adalah bangun prisma. Ada yang bisa menjelaskan pengertian dari bangun prisma? Saya minta bantuannya Pak, silahkan bisa ditanya satu persatu. Apakah ada yang bisa menjelaskan definisi tentang bangun prisma? Sudah yakin dengan jawabannya? Ya sudah, terima kasih untuk yang sudah mau menjawab, dan saya akan menjelaskan definisi tentang bangun prisma. Oke, sekarang teman-teman bisa fokus ke sini. Definisi dari bangun prisma itu sendiri adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua bidang alas dan atap yang sejajar dan kongruen, dan sisi tegak yang berbentuk persegi panjang atau jajaran genjang yang menghubungkan alas dan atap, dan memiliki rusuk tegak yang saling sejajar dan sama panjang. Setelah mengetahui definisi, berarti selanjutnya itu kita akan membahas luas permukaan dan volume bangun prisma. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas tentang 4 contoh bangun prisma yang sering kita ketemui, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu luas permukaan dan volume prisma segitiga ya. Pada tahu nggak cara menentukan luas permukaan dan volume prisma segitiga? Kita kasih kesempatan aja ya Pak, siapa tahu ada yang bisa menjawab. Saya beri waktu 3 detik untuk berpikir dan langsung menjawab, oke? Lumayan ya Pak, karena pada mau menjawab ya. Yowes, ini penjelasannya. Yang pertama, luas permukaan prisma segitiga. Terdapat 5 sisi bidang. Kita tandai terlebih dahulu untuk mempermudah kita menghitung ya. Nah, ini sisi yang pertama, dan sisi yang kedua merupakan alas dan tutup dari prisma. Kemudian sisi yang ketiga itu merupakan persegi panjang yang pertama. Sisi yang keempat itu merupakan persegi panjang yang kedua, dan sisi yang kelima itu merupakan persegi panjang yang ketiga. Teman-teman masih ingat kan kemarin bagaimana cara menentukan luas permukaan? Coba bisa jelaskan. Betul banget, luas permukaan itu menjumlahkan semua sisinya. Seperti yang teman-teman ketahui ya, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, karena prisma merupakan bangun ruang, alas dan tinggi suatu segitiga, kita ganti dengan A yang merupakan alas segitiga dan B merupakan tinggi segitiga. Jadi, untuk mencari luas segitiga tersebut, rumusnya adalah setengah kali A kali B. Karena ada dua bangun segitiga yang saling sejajar, maka kita dapat mencari dengan cara menjumlahkan keduanya, atau kita dapat menggunakan sifat distributif, yaitu menjadi 2 kali setengah kali A kali B. Setelah mengetahui luas alas dan tutupnya, kemudian kita jumlahkan dengan ketiga sisi yang lainnya yang merupakan persegi panjang. Namun perlu diingat ya teman-teman, ketiga sisi persegi panjang tersebut itu berbeda panjang rusuk-rusuknya, yang sama hanya tinggi dari prisma tersebut. Nah, jika secara matematis itu dapat ditulis menjadi A dikali T ditambah B dikali T ditambah C kali T. Dan dengan sifat distributif bisa menjadi T dikali A ditambah B ditambah C. Sehingga rumus luas permukaan prisma segitiga adalah 2 kali setengah kali A kali B ditambah T dikali A ditambah B ditambah C. Nah, selanjutnya yaitu volume prisma. Cara menentukan rumus volume dari suatu bangun ruang itu seperti apa teman-teman? Mantap, kali ini jawabnya yakin banget. Betul banget kawan, jadi menentukan volume itu mengalihkan alasnya dengan tingginya. Coba teman-teman sebutkan rumus volume prisma segitiga dan akan saya ketikkan. Mantap banget jawabannya. Selanjutnya itu ada prisma segi 4. Nah, untuk prisma segi 4 itu sendiri itu bisa dikatakan seperti bangun balok ya teman-teman. Baik cara mencari luas permukaannya atau cara mencari volumenya. Maka cara mencari luas permukaan
dan volume dari prisma segi 4 itu sendiri bisa menggunakan rumus balok ya teman-teman. Wait a minute. Untuk prisma segi 5 itu sendiri, untuk mencari luas permukaan prisma segi 5 dapat dicari dengan cara 2 dikali 5 per 2 dikali rusuk dikali apotema ditambah 5 dikali rusuk dikali tinggi. Untuk volume prisma segi 5 juga konsepnya itu sama ya, mengalihkan luas alas dan tinggi dari prisma tersebut. Maka rumus volume dari prisma segi 5 adalah 5 per 2 dikali rusuk dikali apotema dikali tinggi prisma. Nah, yang terakhir itu adalah prisma segi 6. Untuk luas permukaan prisma segi 6 adalah 2 dikali 3 akar 3 per 2 dikali sisi ditambah 6 dikali sisi dikali tinggi. Nah, selanjutnya yaitu volume prisma segi 6. Itu caranya sama juga ya, yaitu mengalihkan luas alas dan tingginya. Maka rumus volume dari prisma segi 6 adalah 3 akar 3 per 2 dikali rusuk pangkat 2 dikali tinggi prisma. Karena luas permukaan dan volume prisma itu kita bahas semua, selanjutnya berarti bagaimana kawan? Aduh, kok bingung? Kita itu akan mengintegrasikan bangun prisma kepada nilai-nilai Islam. for your information ya teman-teman, prisma memiliki bentuk yang kokoh dan stabil. Ini dapat dihubungkan dengan nilai keislaman, keteguhan dalam iman. Dalam Islam, umat Islam itu dianjurkan untuk memiliki keyakinan teguh dan tidak goyah dengan ajaran agama. Prisma dengan bentuknya yang stabil bisa menjadi pengingat untuk mempertahankan keimanan dengan kokoh. Prisma dengan sisi-sisi yang seimbang dan simetris bisa dianggap sebagai simbol keseimbangan untuk mengingat umat muslim untuk menjalani kehidupan yang seimbang dalam segala aspek, termasuk dalam hubungan sosial dan ekonomi. Hal ini juga termuat dalam Al-Quran pada surat Al-Mulk ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Nice. dari ayat yang telah kita baca dan simak teman-teman, itu memiliki makna, yaitu dalam ciptaan Allah tidak ada kecacatan atau kekurangan. Semua makhluk diciptakan dengan keteraturan yang sempurna. Alam semesta adalah bukti nyata keesaan dan kehebatan Allah. Manusia diharapkan semakin tunduk dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Yang terakhir kita akan membahas tentang bangun limas. Jadi limas merupakan salah satu bangunan geometri, namun hanya memiliki alas tanpa tutup. Pada sisi tegak limas berupa bentuk segitiga dan bertemu di satu titik yang disebut titik puncak. Adapun unsur-unsur limas yaitu memiliki n+1 sisi, 2n rusuk, dan n+1 titik sudut, di mana n merupakan jumlah sisi pada alas. Jenis-jenis limas itu ada limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Hehe, saya mau bertanya lagi ke kalian. Gimana cara menentukan luas permukaan limas dan volume limas? Pause Pak, biar teman-teman jawab. Isi miki sebidimi hileh jawaban template. Langsung saya bantu jelasin aja lah. Oke, simak semuanya ya. Adapun luas permukaan limas dapat dicari dengan menjumlahkan luas alas dan jumlah total luas sisi tegak. Nah, untuk mencari luas permukaan limas segitiga yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki dapat dicari dengan cara setengah kali sisi dikali tinggi ditambah 3 dikali setengah kali sisi dikali tinggi sisi tegak. Jika alasnya itu berbentuk segitiga sama sisi, untuk mencari luas permukaan limas segitiga adalah akar 3 per 4 dikali sisi ditambah 3 dikali setengah kali sisi dikali
tinggi, sisi tegak. Oke, selanjutnya yaitu luas permukaan 5 segi 4. Nah, dapat dicari dengan cara sisi dikali sisi ditambah 4 dikali setengah kali sisi dikali tinggi sisi tegak. Nah, itu merupakan rumus luas permukaan jika alasnya itu berbentuk persegi. Nah, ketika alasnya itu berbentuk persegi panjang, maka rumus luas permukaan 5 segi 4 persegi panjang itu sendiri adalah panjang dikali lebar ditambah 2 dikali setengah dikali sisi panjang dikali tinggi sisi tegak dan ditambah 2 kali setengah dikali sisi lebar dikali tinggi sisi tegak. Kemudian ada 5 segi 5. Nah, untuk mencari luas permukaan segi 5 dapat dicari dengan cara 5/2 dikali sisi dikali apotema ditambah 5 dikali setengah dikali sisi dikali tinggi sisi tegak. Kemudian yang terakhir yaitu ada 5 segi 6. Nah, untuk mencari luas permukaan 5 segi 6 itu dapat dicari dengan cara 3/3/2 dikali sisi ditambah 6 dikali setengah dikali sisi dikali tinggi sisi tegak. Nah, itu adalah cara mencari luas permukaan dari bangun limas. Kalau belum paham, diputar-putar ulang lagi aja, nggak apa-apa. Nanti saya tethering dah. Tapi beneran, kalau teman-teman belum paham, silahkan tanyakan saja. Dan nanti kita bahas di akhir video. Kemudian yang selanjutnya itu ada volume limas. Sebenarnya untuk mencari volume dari limas itu sedikit berbeda dengan ketiga bangun ruang yang telah kita pelajari. Jika teman-teman ingin tahu kenapa cara menentukan volume limas berbeda dengan bangun ruang sisi datar lainnya, teman-teman bisa akses QR yang saya bagikan untuk memahami konsep atau bisa klik link di deskripsi video yang telah saya bagikan. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah menonton, maka Limas itu merupakan sepertiga dari prisma. Jika alasnya itu berbentuk segitiga, maka cara mencari volume limas segitiga yaitu sepertiga dikali setengah dikali alas dikali tinggi. dikali tinggi. Yang selanjutnya itu ada 5 segi 4. Untuk mencari volume 5 segi 4 itu adalah Sepertiga dikali rusuk pangkat 2 dikali tinggi. itu jika alasnya itu berupa persegi. Jika alasnya itu berupa persegi panjang, maka rumusnya adalah sepertiga dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya ada volume 5 segi 5. Dapat dicari dengan cara sepertiga dikali 5/2 dikali sisi dikali apotema dikali tinggi. Dan yang terakhir itu ada volume 5 segi 6. Cara mencarinya yaitu sepertiga dikali 3/3/2 dikali sisi kali sisi dikali tinggi. Kali ini saya yakin banget pasti teman-teman bingung. Gak apa-apa, kita berjalan aja. Kalau enggak, teman-teman buka grup WA terus klik link yang saya bagikan. Nanti teman-teman bisa save video ini dan bisa dipelajari terus-menerus hingga paham. Oke? Mau harus praktek dulu? Coba praktek. Ini bukan demi keuntungan saya ya, tapi biar teman-teman bisa paham dan benar-benar menguasai materinya. Saya berikan waktu 10 detik untuk teman-teman mengakses link YouTube-nya. Oke, waktu habis. Selanjutnya, Dari definisi yang telah kita jelaskan dan kita sebutkan pada awal pembahasan, limas itu tidak memiliki bagian tutup. Beberapa bentuk segitiga dan bertemu di satu titik yang disebut titik puncak, yang mempunyai makna untuk menyatukan semua sisi sehingga mencerminkan kesan ketaatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dapat bermakna persatuan dan kesatuan antar sesama muslim maupun sikap toleransi dengan agama lain. Allah menciptakan manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain. belum selesai bro, main tutup-tutup aja. Seperti biasa, buat Pak Guru, saya minta bantuannya. Teman-teman bisa menyiapkan alat tulisnya dan
kita latihan soal lagi. Bagaimana Pak Guru? Sudah semuanya kan? Siswa-siswa sudah menyiapkan alat tulisnya? Kalau sudah, saya minta salah satu bisa membaca lagi contoh soal yang ada pada video ini. Jangan lupa pause Pak, biar anak-anak bisa membaca. Oke, cara mengerjakannya, langkahnya itu sama dengan yang kemarin ya. Bagaimana coba? Selamat untuk yang bisa menjawab dengan benar. Untuk yang belum bisa, kita bisa mengulas lagi. Jadi, yang pertama itu kita harus bisa menentukan yang diketahui dan ditanyakan, menganalisis langkah-langkah penyelesaian, menghitung sesuai langkah yang ditentukan, dan terakhir, memberikan kesimpulan. Kita masuk di langkah yang pertama. Coba, apa yang diketahui dan ditanyakan? Yang diketahui adalah akan dibangun sebuah menara dengan bentuk prisma segi 4 dan atap 5 segi 4 dengan panjang alas 3,5 meter, lebar alas 2,5 meter, tinggi menara 6 meter. Kemudian atap menara dengan panjang alas 4 meter, lebar alas 3 meter, tinggi atap 2 meter, dan tinggi sisi miring adalah 2,2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan total menara masjid yang akan dibangun. Langkah kedua, analisis langkah penyelesaian. Berarti bagaimana teman-teman? Karena terdiri dari dua bangun, yaitu prisma dan limas, maka harus menentukan luas permukaan prisma dan luas permukaan limas. Untuk luas permukaan prisma, yaitu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Kemudian luas permukaan limas, yaitu panjang dikali lebar ditambah 2 dikali setengah dikali panjang dikali tinggi sisi miring ditambah 2 dikali setengah dikali lebar dikali tinggi sisi miring. Untuk langkah yang ketiga, menghitung sesuai dengan langkah yang ditentukan. Maka luas permukaan prisma ditambah luas permukaan limas, yaitu 2 dikali 3,5 meter dikali 2,5 meter ditambah 2 dikali 3,5 meter dikali 2 meter ditambah 2 dikali 2,5 meter dikali 2 meter dan ditambah 4 meter dikali 3 meter ditambah 2 dikali setengah dikali 4 meter dikali 2,2 meter ditambah 2 dikali setengah dikali 3 meter dikali 2,2 meter. Dan hasilnya adalah untuk luas prisma yaitu 41,5 meter persegi dan luas permukaan limas yaitu 27,4 meter persegi. Dan luas permukaan prisma ditambah luas permukaan limas yaitu 68,9 meter persegi. Dan langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi, luas permukaan total menara yang akan dibangun adalah 68,9 meter persegi. Seperti biasa, saya akan ada hadiah buat teman-teman untuk mengerjakan 2 soal ini. Dan 2 soal tersebut harus bisa menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan, terus langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah, bagaimana menghitung dan menentukan jawabannya, dan yang terakhir, dapat menyimpulkan sesuai dengan apa yang ditanyakan dan sesuai dengan hasilnya. Nah, baru selesai nih. Udah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.